Terbaik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andina Hapu Jangan Dewa, NIM 2101150016. Saya dari program studi Penjas Kesrek. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Seseorang yang memiliki gerakan yang terampil adalah seorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar, secara mekanis. Melakukan secara efisien berarti menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk menyelesaikan tugas gerakan dengan sebaik-baiknya. Yang perlu mendukung agar gerakan menjadi terampil atau menjadi efisien bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan mental dan kemampuan emosional. Antara ketiga kemampuan tersebut saling berkaitan di dalam bentuk efisien gerakan. Perlu diketahui bahwa fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional saling berpengaruh di dalam bekerjanya. Kondisi fisik berpengaruh terhadap kondisi mental dan emosional. Kondisi mental berpengaruh terhadap kondisi fisik dan emosional. Demikian juga kondisi emosional berpengaruh terhadap kondisi fisik dan mental. Sejalan dengan contoh dan sejarah dengan contoh yang digambarkan di atas, bisa dipahami bahwa agar gerakan bisa dilakukan secara efisien, diperlukan dukungan kemampuan fisik, mental, emosional yang memadai. Untuk mendukung gerakan yang efisien, adapun fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan agar gerakan yang dilakukan bisa efisien. Kemampuan dan kondisi fisik harus baik. Macam-macam kemampuan itu ialah sebagai berikut. 1. Kecepatan reaksi. 2. Kekuatan. 3. Ketahanan. 4. Kecepatan. 5. Fleksibilitas. Dan 6. Ketajaman indera. Masing-masing peran gerakan itu bisa diperjelaskan sebagai berikut. 1. Kecepatan. Kecepatan reaksi berperan dalam gerakan di mana respon harus dilakukan secara sesegera mungkin setelah ada stimulus. Misalnya dalam start lari cepat setelah ada aba-aba ya, maka pelaku harus segera mulai lari. Berikut, kekuatan sangat diperlukan di dalam melakukan gerakan-gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. Misalnya, untuk bisa memanah dengan baik diperlukan kekuatan otot-otot tangan, lengan, dan bahu. 3. Ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu lama. Misalnya di dalam bermain sepak bola, pemain harus mengulang-ulang gerakan berlari, meloncat, dan menendang terus-menerus selama 2 kali 45 menit. Kecepatan gerakan sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam jangka waktu singkatnya. Misalnya dalam gerakan-gerakan memukul atau menghindar dalam bertinju. Berikut, fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak di mana gerakan-gerakannya memerlukan keluasan gerak persendian atau perlu pemaksaan gerak persendian. Misalnya dalam gimnastik, agar bisa melakukan gerakan split atau meluruskan kedua kaki ke depan dan belakang atau ke kiri dan ke kanan dalam posisi duduk. Fleksibilitas sendi panggul sangat diperlukan. Yang berikut, ketajaman indera yang sangat diperlukan dalam melakukan berbagai macam gerakan. Keterampilan adalah indera penglihat dan indera gerak, misalnya dalam membidik sasaran, dalam menahan atau menembak.
Unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir. Di dalam kemampuan mental ini termasuk juga kemampuan imajinasi. Kemampuan apa saja yang termasuk dalam kemampuan mental yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerakan yang efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Yang kedua, kecepatan memahami stimulus. Yang ketiga, kecepatan membuat keputusan. Yang keempat, kemampuan memahami hubungan spasial. Yang kelima, kemampuan menilai objek yang bergerak. Yang keenam, kemampuan menilai irama. Yang ketujuh, kemampuan mengingat gerakan lampau. Dan yang kedelapan, kemampuan memahami mekanika gerakan. Unsur-unsur kemampuan emosional seperti halnya unsur fisik dan mental. Unsur emosional juga merupakan faktor penentu penampilan gerakan yang efisien. Kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Yang kedua, tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga, merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerakan. Dan yang terakhir, memiliki sikap yang positif terhadap presentasi gerak. Gangguan emosional misalnya ketegangan emosi, kemarahan, kesedihan erat kaitannya dengan penampilan gerak. Koordinasi gerak bisa terganggu karena keadaan emosi yang tidak dikendalikan. Apabila koordinasi gerak terganggu, maka tidak mungkin melakukan keterampilan gerakan yang sebaik-baiknya. Sikap positif terhadap prestasi bisa menimbulkan kecenderungan berbuat untuk berusaha mencapai suatu prestasi. Kemampuan mengendalikan diri memberikan kemungkinan bagi seorang untuk membuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan atau tidak berbuat di luar batas. Organisasi unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Setiap kemampuan di dalam unsur pendukung gerakan yang efisien, yaitu unsur-unsur fisik, mental, emosional, tidak bisa berfungsi sendiri-sendiri secara terpisah dalam mewujudkan gerakan yang efisien. Dalam berbagai gerakan, semua sistem tubuh difungsikan melalui sistem saraf untuk menghasilkan kontrol tubuh pada saat melakukan gerakan. Kontrol tubuh meliputi 3 macam, yaitu kontrol keseimbangan, kontrol ketepatan, waktu berbuat atau timing, dan kontrol muskular. Ketiga macam kontrol tersebut tergantung pada unsur-unsur fisik, mental, dan emosional. Peran setiap unsur pendukung terhadap setiap macam kontrol bervariasi tingkat kepentingannya, yaitu kontrol keseimbangan meliputi kemampuan untuk menyesuaikan pusat gravitasi secara efektif dalam hubungannya dengan bidang tumpuan, baik tumpuan yang tidak bergerak maupun tumpuan yang bergerak. Pada saat seseorang dalam keadaan bergerak, tangan dan kaki berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Kontrol ketepatan waktu bergerak atau timing pada dasarnya merupakan pengaturan irama gerakan. Kontrol muskular merupakan kemampuan mengendalikan kontraksi dan relaksasi otot. Ketiga fungsi kontrol tersebut secara bersama-sama mewujudkan dalam bentuk kelincahan dan koordinasi gerakan. Kelincahan adalah kemampuan mengubah arah gerakan atau posisi tubuh dengan cepat, sedangkan koordinasi adalah pemfungsiannya beberapa otot secara bersama dengan timing dan keseimbangan yang baik dalam gerakan. Sekian presentasi mengenai materi unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Terima kasih.